ta'ina umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah sore hari ini insyaallah kita beberapa waktu ke depan mendengarkan lagi paparan dari Pak Edi mengenai mata kuliah kita Integrasi Sains dan Islam. Terkhusus insyaallah pertemuan kali ini kita akan membahas studi kasus ya, contoh-contoh kajian-kajian sains dan pandangan kajian-kajian fenomena pada pandangan sains Al-Qur'an. Salah satunya adalah penciptaan manusia dalam pandangan sains dan Al-Qur'an dan juga fenomena yang lainnya. Dan nanti juga sedikit dibahas mungkin teknis untuk setelah pertemuan ke-8 ini, pertemuan ke-9 dan selanjutnya seperti apa. Mungkin seperti itu pembukaan dari saya. Tolong nanti simak baik-baik ya. Sambil nunutan, sambil ngantuk-ngantuk ya. Niatkan sekali lagi untuk mencari ilmu, niatkan untuk mengambil sesuatu yang positif sore hari ini. Semoga menjadi amal ibadah untuk kita semua. Baik, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya kepada Pak Edi Chandra. Dipersilakan. Walaupun mintanya sih dicarikan klub. Bang gede soalnya Bang Y, Bang Bari. Waktunya nggak ada. Si lumayan aja ada kampung, ada gor. Tapi kasihan juga perkembangan. Oke. Ya, mengalir ya dari HP. Daripada kan gitu, renang, udah renang. Nanti aja ya, Rin, saya Rin. Ya, nunggu konfirmasi dari orang yang mau ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nutfatin amsyajin nabtalihi faj'alnahu samian basyira. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. La ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala habibina karim sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Adada ma ahabba bi ilmuk wa hatta bi kalamuk wa sahha kitabuk. Wallahu ma'an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, hadirin sekalian, para mahasiswa dan juga Pak Bambang selaku mitra di mata kuliah pada sore hari ini ya. Alhamdulillah semoga sehat walafiat ya. Kita senantiasa terus bersyukur atas nikmat anugerah yang terus Allah berikan kepada kita bersama, nikmat kesehatan, keimanan, nikmat waktu luang, nikmat untuk menuntut ilmu, juga sekaligus nikmat untuk terus berbuat kebaikan sepanjang usia kita insyaallah. Salam serta salam semoga tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan insyaallah juga kita termasuk di dalamnya ya, sebagai pengikutnya sampai zaman insyaallah. Di hari ini kita tiba pada sesi ke-8 dari mata kuliah kita, kuliah Integrasi Sains dan Islam. Dan pada hari ini kita akan sedikit mendiskusikan dua hal utama barangkali terkait dengan tema tentang manusia. Nanti akan kita tinjau dari Al-Quran maupun juga dari pandangan lain ya. Pandangan sains ya, yang sudah dikuasai oleh para mahasiswa sekalian. Juga barangkali nanti juga akan kita sedikit expose tentang riset berkaitan dengan tentang evolusi ya, sebagai bahan awal. Nanti bisa didiskusikan pada sesi yang berikutnya secara detail.
Baik, untuk lebih mengoptimalkan bacaan kita, barangkali diskusinya, ya, saya akan share dulu ya. Oke. Oke, sudah tertayang, bisa dilihat ya? Sudah tertayang, alhamdulillah. Sudah, Pak. Kita akan coba mengeksplorasi beberapa bahasan berkaitan dengan manusia sebagai contoh ya. Untuk nanti kita eksplorasi topik yang lebih spesifik tentang biologi dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nanti mahasiswa yang akan mendiskusikan dan mempresentasikan sebagai bahan kajian kita bersama. Kemudian ada juga topik-topik yang lain nanti yang akan juga barangkali topik yang menjadi perdebatan dalam konteks manusia dan penciptaannya. Sama dikaitkan dengan hubungannya dengan evolusi ya, teori evolusi Darwin. Saya akan mulai dengan paparannya. Ini nanti akan kita coba kenali, barangkali ada 4 bagian ini yang perlu dicermati. Kemudian nanti akan saya tambahkan bagian akhir tentang ada 2 riset internasional berkaitan dengan kajian tentang teori evolusi dan penciptaan manusia. Ya. Nanti akan kita coba lihat lebih detail. Oke, selanjutnya kita akan mulai dengan bagaimana Al-Quran bicara tentang manusia. Ya. Al-Quran berbicara tentang manusia itu sangat banyak sekali, ada banyak ayat, bahkan ada 2 surat yang secara khusus diberi nama dengan manusia. Ada surat An-Nas, ya, surat ke-115 yang surat pendek yang kayaknya semua muslim hafal ya, surat An-Nas. Ya. Kemudian ada juga surat yang lainnya, surat Al-Insan di juz 29 ya. Di surat yang ke-65 ya, surat ke-65 Al-Insan ya. Ada 2 surat yang secara khusus diberi nama dengan manusia, An-Nas dan Al-Insan. Ini menunjukkan bahwa manusia secara spesifik merupakan satu objek, satu tema yang sangat penting dalam Al-Quran sehingga membutuhkan kajian tersendiri. Kalau di surah An-Nas pembahasannya lebih pada kaitan dengan kedudukan kita sebagai hamba Allah ya, yang dikantumkan di surah An-Nas ya, bahwa manusia itu adalah posisinya sebagai hamba ya, karena di situ diungkapkan Rabbun Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas ya. Manusia punya Tuhan, punya raja, punya penguasanya dan juga punya Tuhannya ya. Tempat yang diibadahinya. Kemudian dalam surat Al-Insan ini lebih panjang, lebih global kayak pembahasannya ya. Nanti akan kita lihat apa bedanya. Jadi ada kata An-Nas, ada kata Al-Insan. Di samping itu juga mungkin ada istilah lain yang juga kita temukan di Al-Quran tentang manusia. Ya. Di samping An-Nas, Al-Insan juga ada istilah tentang basar ya, basar, penyebutan dalam terminologi basar. Basar, kemudian nanti juga ada mungkin secara spesifik juga ada penyebutan tentang Bani Adam yang ditujukan kepada manusia, anak cucu Nabi Adam yang dimaksudnya adalah yaitu manusia. Nah, secara lebih detail barangkali bisa kita bandingkan ya. Nah, terminologi yang pertama yang kita akan temukan di Al-Quran adalah yaitu istilah al-bashar. Ya. Al-bashar, ya. Kalau kita telusuri di Al-Quran, ya, kita akan temukan tidak kurang dari 36 kali. Ya. Kata bashar ini diartikan manusia, seperti halnya An-Nas dan juga Al-Insan. Tapi ada perbedaan maksud ataupun kandungan secara etimologi dari kata basar ini dibandingkan dengan istilah An-Nas dan juga Al-Insan. Kata basar itu kalau kita telusuri, dia lebih dimaknai sebagai manusia dalam pengertian fisik ya, karena basar itu yang dimaksud adalah yaitu sesuatu makhluk yang memiliki, yang diselimuti oleh kulit ya. Diselimuti oleh kulit ya. Dan ini kulit merupakan bagian terbesar dari yang tampak dari makhluk hidup, dari manusia ya. Sehingga bedanya manusia dengan barangkali hewan ya, sebagian besar hewan itu kan biasanya diselimuti oleh yang lain ya. Ada
bulu, ada rambut dan sebagainya. Kalau manusia kulit adalah bagian terbesar yang tampak secara fisik. Nah, ini menunjukkan bahwasanya penggunaan kata basar itu dalam Al-Qur'an biasanya menunjukkan terminologi yang ditujukan kepada manusia dalam konteks fisiknya. Manusia sebagai manusia dalam konteks fisiknya, ya, manusia sebagai makhluk yang dengan sifat kemanusiaannya, ya, tentu saja ini juga menunjukkan nanti ketika di Al-Quran kita akan temukan karakter kemanusiaan yang ditunjukkan dalam penyebutan bahasa itu sendiri. Ya. Ini yang pertama. Ya, kemudian yang kedua, istilah yang kedua yang kita temukan di Al-Quran ada istilah al-insan. Tadi kita temukan juga di surat al-insan secara khusus, ya, menjadi nama surat. Dan kata al-insan itu tidak kurang dari 73 kali diulang di Al-Quran. Dan ketika disebutkan al-insan, maka al-insan inilah yang sering dikutip sebagai satu makna yang berasal dari kata nasia, ya. Nasia, nisian, an-nas, al-insan, ya. Manusia itu makhluk tempatnya lupa, ya. Dan ketika disebut secara etimologi sebagai al-insan, maka manusia yang dimaksudlah itu manusia bukan sekedar fisiknya, bukan sekedar jasmaninya, tapi juga rohaninya. Jadi ini secara konseptual berarti kata manusia yang dimaksud di situ adalah manusia tidak semata-mata kemanusiaan secara fisik, tapi juga manusia dalam konteks baik jasmaninya maupun juga rohaninya. Ini komplit penyebutannya di situ. Kemudian yang ketiga adalah yaitu kata an-nas, ya. An-nas ini tentu sering dimasukkan dalam bentuk jamak, ya. Dan secara umum ini paling banyak ditemukan di Al-Quran, ya. Tidak kurang dari 240-an kali disebutkan di Al-Quran, ya. Dan kata an-nas ini lebih umum lagi dari ungkapan al-insan, ya. Karena di sini manusia sebagai makhluk sosial, sebagai komunitas, sebagai populasi di situ yang dimaksudnya, ya. Maka dengan sendirinya ketika disebut al-insan biasanya itu menyangkut tentang berbagai aktivitas, berbagai kegiatan yang dilakukan oleh manusia sebagai makhluk sosial dalam konteks dia sebagai populasi, ya, dalam kehidupan di komunitasnya. Ini penyebutan tentang an-nas, ya. Sehingga nanti aktivitas-aktivitasnya juga tentu lengkap juga ungkapan tentang insan, mencakup baik jasmani maupun juga rohani. Tapi tambahannya adalah berkaitan dengan perannya dalam konteks populasi, dalam konteks komunitas sebagai makhluk sosial. Nah, itu perbedaan antara ketiga istilah ini. Nah, kalau kita coba telusuri lebih jauh, ya, maka nantinya kalau kita bicara tentang pencipta manusia, ya, ada banyak ayat yang bisa akan kita kutip nanti, ya. Misalnya kalau kita telusuri di Al-Quran, ya, dengan beberapa aplikasi, misalnya kita akan temukan misalnya ini kalau kita cari ungkapan khalaqal insan, ada beberapa tempat yang secara spesifik akan kita telaah. Nanti mungkin secara khusus kita akan agak bahas lebih luas ayat yang terdapat dalam surah Al-Mu'minun. Ya. Walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin. Ini tak sampai ayat 16 kan kita bahas lebih detail, ya. Ada juga ungkapan di surat Al-Hijr, ya. Walaqad khalaqal insana min salsalin min hama'in masnun. Ini di surat Al-Hijr ayat 26, ya. Kemudian juga di surat Al-Insan tadi yang saya kutip, saya bacakan di surat Al-Insan ayat 2, ya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Ya. Kemudian juga yang surat pendek yang juga sudah kita hafal dan surat At-Tin misalnya, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, ini beberapa kutipan tentang ayat atau rangkaian ayat yang bicara tentang penciptaan manusia, ya. Nanti akan coba kita telusuri lebih detail ayat-ayat ini, ya. Nah, selanjutnya misalnya ada surat Al-Mu'minun, ya. Ini kalau kita coba telah lebih detail, ya. Walaqad khalaqal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia min sulalatin min tin, ya, dari segumpal tanah, ya. Min tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Kemudian kami jadikan dia sebagai segumpal darah yang ditempatkan di fi qararin makin, di tempat yang kokoh, ya.
di para fasir. Kemudian apa ya, mungkin secara dengan pandangan biologi bisa kita lihat ini maksudnya adalah yaitu janin yang ditempatkan di rahim ya. Semua khalaqna fata alaqah, khalaqna alaqah mudghah. Nah, kemudian kami jadikan, kami bentuk, kami ciptakan dari segumpal darah itu alaqah, segumpal alaqah yang sesuatu yang tergantung, yang terletak, yang terkait dengan koromah kita tadi itu ya. Kemudian khalaqna alaqah mudghah, kami jadikan dia menjadi segumpal daging. Fakhalaqtal mudghata izaman, kemudian kami jadikan segumpal daging itu dari izaman, memiliki tulang belulang, fakasawna izaman lahman, dan kami bungkus tulang belulang itu dengan daging. Sum'asya'na khalqan akhar, maka kemudian kami jadikan ya dia jadi makhluk yang lain. Nah, makhluk yang lain. Dan kemudian Allah SWT menutup dengan ucapan fatabarakallah ahsanul khaliqin. Maka Maha Suci Allah yang sebaik-baik pencipta. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, maka kemudian kalian akan dikembalikan setelah itu menjadi mayit kembali, jadi mati. Kemudian tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun, dan kemudian kalian akan dibangkitkan di hari kiamat. Ini rangkaian tentang perkembangan manusia ya, dari awal sampai kematian dan hari kebangkitannya. Jadi ini ayatnya ayat paling komprehensif bicara tentang penciptaan manusia. Tentu yang dimaksud insan ini, kaum fasir menyebutkan ketika membahas tentang walaqad khalaqnal insan, ini adalah maksudnya minal insan, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam yang langsung dibuat dari saripati dari tanah. Kemudian peristiwa selanjutnya ini menggambarkan peristiwa dalam konteks perkembangan embrio dalam pemahaman kita di biologi ya. Sehingga tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin tsumma khalaqnal nutfah 'alaqah dan seterusnya itu. Nah, ini rangkaian perkembangan embrio yang ada pada pertumbuhan janin ya, ketika kita bicara tentang manusia yang sudah ada ya. Kemudian tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, ini dua ayat terakhir bicara tentang kehidupan setelah kematian, bahwa manusia itu akan mengalami kehidupan pasca kematian ya, akan dibangkitkan di yaumul qiyamah. Jadi ini komprehensif pembahasannya berkaitan dengan urutan-urutan tentang penciptaan manusia. Di ayat-ayat yang lain kita temukan tadi ada ungkapan misalnya ya, di surat Al-Insan misalnya min nutfat amsyajin nabtali faj'alna samian basira. Kemudian surat At-Tin juga ada disebut dalam bentuk yang paling sempurna, dalam bentuk yang paling sempurna secara fisik. Nah, jadi kalau kita deskripsikan barangkali ya, penyebutan Al-Quran itu bisa macam-macam penggunaan istilahnya ya. Ada kalanya disebutkan min hama'in masnun, min tinil lazib, kemudian min sosorin kalfakhor ya. Dan juga ada dari mimma indafik, dari air terpancar gitu. Jadi ada banyak sekali penggunaan istilah yang memberikan deskripsi bagaimana proses itu, dan ini semua harus disatukan pemahamannya, dipadukan membacanya sehingga berkaitan satu dan yang lain. Ungkapan tanah itu bisa disebut dalam bentuk inna khalaqna min turab, inna khalaqna insana min turab, kemudian min tinin atau min tinil lazib, dari tanah yang terbakar, atau juga min hama'in masnun ya, min solsol min hama'in masnun, tanah yang yang panas yang terbakar dan memiliki ciri tertentu ya. Kemudian solsol yang kalfakhor seperti tembikar ya, dan berbagai istilah yang lain di Al-Quran. Tapi semua mengacu pada substansinya dari tanah. Kemudian adapun keturunan Nabi Adam, manusia yang lain, yang tadi itu bicara tentang Nabi Adam ya, Nabi Adam. Jadi kita bedakan antara penciptaan Nabi Adam dan penciptaan setelah Nabi Adam ya, setelah Nabi Adam. Tentu saja untuk Nabi Adam secara tegas diungkapkan dilekatkan dengan istilah berasal dari tanah ya. Sementara untuk yang keturunannya itu melalui proses ya, prosesnya mulai dari nutfah.
seperti pada proses reproduksi, pada kajian reproduksi yang biasa dibahas oleh mahasiswa ya. Nah, jadi tadi ungkapan ayat ke-13 itu adalah ungkapan penciptaan manusia, prosesnya dalam konteks teori perkembangan pada embrio ya, sementara yang pada ayat 12 min nutfa bin apa min sosolin ya, min hamain masnun itu adalah berkaitan dengan Nabi Adam. Nah, jadi ada 7 proses yang di situ yang digambarkan. Ya. Ada nutfah, alaqah, mudghah, tulang belulang, kemudian dibalutnya tulang belulang dengan daging, kemudian jadi makhluk yang berbentuk, baru kemudian sawaituhu min ruhi, kemudian kami tiupkan dengan roh kami, kata. Ditiupkan ruhnya, kemudian dimulai kehidupan yang utuh. Nah, jadi kalau kita telusuri lebih jauh ya, Al-Quran banyak sekali memberikan deskripsi tentang manusia dengan berbagai narasi, dengan berbagai ungkapan ya. Misalnya tadi di surat At-Tin ya, laqad khalaqal insana fi ahsani taqwim, manusia diciptakan dengan bentuk fisik yang terbaik, bentuk fisik yang sempurna, yang terbaiknya ya. Kemudian juga diungkapkan dalam bentuk rupa yang seindah-indahnya ya. Kemudian juga diberikan berbagai kelengkapan panca indera dan juga hati ya. Kemudian juga diberikan juga kemampuan berpikir ya dalam surat Ar-Ra'd ayat 3. Kemudian berbagai ungkapan-ungkapan yang lain menunjukkan betapa manusia diberikan potensi yang lengkap secara fisik maupun juga secara potensi yang lain, ada pendengaran, penglihatan, hati, akal, nalar dan sebagainya, yang semua menjadi kelengkapan yang diberikan kepada manusia. Dan kemudian dari deskripsi tersebut tentu saja akan kita temukan juga banyak sekali penggambaran tentang manusia ya, dengan tugasnya sebagai khalifah, dengan tugas untuk memakmurkan bumi ya, tugas untuk mengemban amanah di kehidupan ya, juga tugas untuk beribadah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya, atau tugas sebagai pemakmur bumi di surat Al-Baqarah 30 ya. Dan juga tugas untuk senantiasa berbuat dan menegakkan kebajikan sekaligus menghilangkan keburukan dalam surat Al-Imran ya. Kemudian juga masih banyak lagi yang akan kita temukan deskripsi tentang peran-peran yang diberikan kepada manusia selaku ciptaan Tuhan yang memiliki berbagai keistimewaan tadi. Nah, kemudian namun juga kita ingin juga temukan banyak sekali juga ungkapan yang meminta manusia mewaspadai berbagai sifat ataupun atribut negatif yang bisa melekat padanya ya. Misalnya manusia itu disebutkan juga laqad khalaqal insana fi kabad, suka berkeluh kesah ya, atau makan insanu ajula, suka tergesa-gesa, terburu-buru ya, atau suka aksarosain jadala, suka membantah, suka mengingkari dan sebagainya, atau juga tidak pernah puas ya, khuliqa halua ya, serba tidak puas, diberikan banyak tidak puas, diberi sedikit juga tidak puas ya, atau juga sedikit yang bersyukur, wa qalilan min ibadiy syakur dan seterusnya. Tidak ada banyak sekali sifat-sifat yang dilekatkan kepada manusia yang perlu diwaspadai sebagai atribut negatif ya, yang perlu dihindari. Nah, itu gambar umumnya. Nah, kemudian berkaitan dengan itu, bagaimana cara pandang yang kita temukan dalam dalam kajian sains? Saya kira kita akan menemukan nanti ada beberapa kajian yang mungkin perlu kita cermati ya. Ini sering ilustrasi yang dicantumkan di buku-buku biologi ya, sebagai buku biologi mencantumkan ilustrasi seperti ini yang barangkali perlu kita cermati, ini apakah bersumber dari teori yang kokoh atau baru sekedar yang disebut dengan pseudoscience seperti dibahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, namun untuk mencoba mencermati itu, sebetulnya kita perlu mengenali ada 3 paradigma tentang
pencipta manusia itu yang nanti akan kita bedakan ya, sehingga kita perlu kenal ketiga-tiganya. Jangan sampai kemudian terjebak pada salah satunya saja. Ya. Ada 3 paradigma atau cara pandang tentang pencipta manusia ya, yang dalam sains ini perlu kita coba kenali. Tapi sayangnya satu paradigma yang menjadi dominan, sementara yang lainnya agak kurang berkembang atau kurang dikenalkan. Nah, misalnya yang pertama adalah tentang paradigma evolusi. Ya, kedua paradigma creation, penciptaan. Dan yang ketiga adalah kaitan dengan intelligent design. Nah, misalnya kalau kita lihat ini yang dominan, yang sekarang mendominasi pemahaman tentang pencipta manusia yang dipelajari di banyak buku biologi, paham yang paradigmanya adalah paradigma yang berasal dari paham yang ateistik, ya, cenderung materialistik, teori evolusi yang mendasarinya. Nah, kemudian yang kedua nanti akan kita kenali ya, yaitu paham yang teistik, paham creationist ya, creation, paham penciptaan. Ya. Kalau Pak ini ke Jogja bisa nggak? Coaching klinik, fakultas nawarin perjurusan 1 orang. Yang lain aja yang muda-muda. Hah? Yang muda-muda aja. Barangkali nggak bisa dia. Coaching apa sih? Nanti malam berangkatnya. Coaching apa? Jadi, wakilnya dari STPK kita 4 orang. 1 biologi, 1 MPI, Pak Asep Kurniawan. Kalau PAI-nya Pak Nawawi. Terus yang 1 bahasa Indonesia, yang 1 biologi. Tentang apa sih? Coaching klinik yang artikel. Yang lain aja lah. Enggak. Yang muda-muda aja. Ya wes. Ya. Oke, terus ya. Demikian, mohon maaf ada sedikit gangguan. Berkaitan dengan teori ini ya, 2-3 paradigma tadi. Pertama, paradigma evolusionis ini yang mendominasi dalam kajian di biologi, bahwasanya manusia itu tercipta dengan sendirinya, nggak ada sang pencipta ya. Jadi berevolusi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, kemudian cenderung materialistik ya, materialistik dan sudah pasti juga ateistik, tidak mengenal Tuhan gitu. Jadi nggak ada tempat buat sang pencipta di situ. Yang ada nanti yang dicari itu kan apa ya? Nanti akan kita temukan ini menemui banyak persoalan ketika kita merunut ya asal usul manusia maupun juga alam semesta. Dan saya kira kita harus mengenali juga ada alternatif yang lain yang lebih memungkinkan untuk diterima sebagai fondasi bagi pemahaman tentang materi biologi tentang manusia ini, yaitu paham creationist ya, paham creation. Dalam paham creation itu ada sang pencipta, terlibatan sang pencipta itu dimunculkan. Jadi paham teistik, ya. Paham teistik ada Tuhan sebagai yang dulu sebut sebagai kausa prima, ini harus punya tempat ya. Tapi kemudian sayang dalam kajian biologi tidak ada. Sebetulnya ada banyak buku teks biologi yang juga sebetulnya memberikan ruang pada paham creationist ini ya, tidak hanya paham evolution ya. Dan ini seharusnya bisa kita imbangkan ya. Sudah berkembang juga beberapa institusi di tingkat nasional, bahkan di kalangan gereja Katolik sudah muncul beberapa textbook yang menjadi alternatif ya, dari buku-buku biologi yang dikarang yang jadi rujukan pada hari ini ya. Kalau kita membaca biologi textbook menurut Kimball, Solomon dan sebagainya itu ya, itu semuanya kan tidak ada tempat Tuhan di situ ya. Manusia terjadi dengan sendirinya. Sementara kalau kita baca di buku-buku yang dengan paham creationist ini, maka evolusi sudah tergantikan di situ pembahasannya, dan manusia dalam konteks penciptaannya itu dikaitkan dengan ketuhanan. Nah ini mungkin paham yang sebetulnya tidak terlalu baru sebetulnya ya, tapi kemudian sekarang sudah menjadi arus tersendiri di kalangan saintis ya. Bahkan di Amerika sendiri ada kurang lebih terbagi 2 itu antara paham creationist dengan paham evolusionis. Ya. Jadi beberapa negara bagian itu melarang kajian tentang pembahasan tentang evolusi dalam konteks di materi buku biologi, sementara bahkan di kurikulum sekolahnya dihapuskan. Sementara negara bagian yang lain sebaliknya tetap mempertahankan teori evolusi. Jadi kurang lebih itu kalau komposisi negara bagiannya ya sekitar
2 banding 3 ya. Sebab yang 40%-nya menolak teori evolusi, sudah menghapuskan dari kajian kurikulum sekolahnya, sementara yang 3 bagiannya itu masih menggunakan kajian tentang evolusi. Nanti juga akan kita coba lihat ada beberapa riset yang juga menarik ya, yang berkaitan dengan bagaimana persepsi dunia internasional, juga bahkan juga tentang umat Islam secara lebih spesifik ya. Saya punya 2 jurnal nanti akan kita coba dipaparkan ya. Namun sebelum itu juga ada paham ketiga yang perlu juga dikenali, paham intelligent design ya. Ini paham yang barangkali ada di tengah-tengah antara creation dengan evolution ya, yang menawarkan bahwa setiap makhluk hidup ya, kemudian juga itu berasal dari kekuatan yang maha dahsyat. Dia terjadi tidak dengan sendirinya, tapi oleh kekuatan yang maha dahsyat, tersusun, terpola, yang mekanismenya memiliki mekanisme yang tersendiri ya, dan itu dirancang oleh satu kekuatan yang disebut dengan desain yang cerdas yang mengaturnya. Tapi di sini ada semacam ambiguitas ya. Satu sisi tidak secara tegas menolak adanya ketuhanan, tapi juga tidak secara tegas memasukkan ketuhanan. Jadi ada tengah-tengah antara paham ketuhanan dengan paham yang anti Tuhan. Jadi paham ini menegaskan kemahadahsyatan dari manusia, alam semesta dengan segala fenomenanya itu pasti berasal dari kekuatan yang maha dahsyat, yang punya kekuatan maha cerdas yang mengatur itu semua. Tapi itu kekuatan itu tidak disebut secara spesifik. Nah, ini yang tidak ada pada paham evolusi, dan juga mungkin barangkali sebagai tawaran alternatif di tengah-tengah antara teori evolusi dengan teori creation. Nah, kemudian ya, teori ini mengatakan ya keberadaan alam semesta, kedahsyatannya dan sebagainya itu hanya bisa dijelaskan kalau ada kekuatan yang maha dahsyat, bukan oleh seleksi alam, bukan oleh adaptasi dan seleksi alam yang dijelaskan dalam teori evolusi. Tapi dia adalah bersumber dari kekuatan dahsyat yang disebut dengan kekuatan maha cerdas tadi ya, yang mengatur dan merancang seluruh perubahannya itu dalam mekanisme tersendiri. Jadi dia kurang lebih ya sebetulnya ungkapan maha cerdas itulah yang kemudian oleh kaum teistik, oleh yang bertuhan, itu disebut sebagai Tuhan. Jadi ada desainer maha dahsyat, maha kuasa ya, yang mengatur alam semesta itu. Nah, inilah yang kemudian disebut Tuhan dalam konteks teori creation ya, sang pencipta. Jadi ini ada 3 cara pandang ya, dan saya kira memilih salah satu ketiganya itu tentu tidak akan mengurangi pemahaman tentang penguasaan substansi materi biologi yang kita pelajari ya, tapi justru berkaitan dengan mungkin aspek keyakinan, aspek ideologi, aspek Weltanschauung atau worldview dari pemahaman yang mendasari seluruh cara pandang teori-teori sains yang kita pelajari tersebut ya. Jadi menolak misalnya teori evolusi bukan berarti kemudian menghancurkan pemahaman tentang biologi, tidak, karena ada alternatifnya, baik itu teori penciptaan ataupun teori intelligent design ya. Dan tidak runtuh pemahaman tentang biologi, penguasaan seluruh pemahaman tentang barangkali fisiologi, anatomi, ya, mikrobiologi dan sebagainya itu ya, ketika kita menggunakan pendekatan pemahaman yang bersumber dari teori creation, dari penciptaan. Karena ini hanya bersumber pada dari mana asal keteraturan, asal pola, asal dari kemahadahsyatan penciptaan itu berasal. Itulah yang mungkin yang perlu kita garis bawahi. Nah, kemudian saya ingin sedikit pindah ke paparan tentang bagaimana pemahaman masyarakat luas tentang teori evolusi. Ada satu paparan mungkin yang bisa akan saya sajikan. Ya. Nah, ini ya. Oke. Yes. Sebentar, saya pindahkan dulu. Ya.
Oke. Ada satu artikel riset yang menarik ya. Ini berkaitan dengan bagaimana sikap dunia Islam ya terhadap teori evolusi. Contemporary attitude toward evolution in the Muslim world. Ini salah satu riset yang diteliti oleh tim yang dipelopori oleh Nidal Guesom ya, seorang saintis yang juga bukunya banyak dan sebagian juga termasuk yang kita rekomendasi untuk dibaca ya. Ada buku yang dia tulis misalnya adalah Al-Quran dan Sains Modern, juga ada hadis dan sains modern. Jadi banyak sekali dia memang concern berkaitan dengan Islam dan sains. Saya akan mulai dengan di samping itu juga ada riset yang lainnya yang juga ditulis oleh satu lembaga riset di Amerika. Ya. Saya mulai dari yang dari Amerika dulu ya. Ini satu riset yang lain yang bersumber dari, nah ini, Pew Research Center ya. Tahun 2013 mereka merilis, ini view-nya adalah satu lembaga riset di Amerika dari satu unit yang concern secara spesifik meneliti tentang agama dan kehidupan umum ya, public life ya. Dan satu artikelnya diberi judul, ini dipublish tahun 2013 ya, The World Muslim Religion, Politics and Society. Nah, apa temuannya? Saya akan kutip beberapa saja. Ada puluhan persepsi publik yang disurvei dan kemudian dirilis di artikel ini. Salah satunya adalah tiga di antaranya adalah saya kutip di sini. Yang pertama yaitu misalnya berkaitan dengan ini. Apakah ada konflik antara kehidupan modern dengan agama ya, agama dengan kehidupan modern ya. Jadi kalau kita lihat ada yang menarik misalnya yang menyatakan ada konflik itu yes ya, berarti itu di negara-negara ini kalau kita lihat kecuali negara-negara Afrika ya, itu tidak menemukan ada konflik antara agama dan kehidupan modern. Tapi sementara di Afrika masih banyak angkanya ya. Kemudian di negara-negara yang tanda kutip nampaknya dalam konteks kesejahteraan ini menganggap masih ada konflik seperti Bangladesh ya. Kemudian di negara Afrika, sementara negara-negara yang lain cenderung lebih banyak yang berpendapat tidak ada konflik antara agama dengan kehidupan modern. Kemudian konflik antara agama dengan sains. Nah, ini cukup beragam datanya ya. Masih banyak ternyata yang memandang ada konflik ya. Tapi kalau di negara-negara tanda kutip Timur Tengah dan juga Afrika Utara ini relatif tidak ada konflik ya. Kecuali di Lebanon ya. Jadi sementara negara yang lain cenderung tidak ada konflik. Indonesia juga demikian. Indonesia 63% mengatakan tidak ada. Ya. Nah, kemudian berkaitan dengan tentang evolusi ya. Maaf. Nah, ini berkaitan dengan evolusi ya. Penerimaan mereka terhadap evolusi ya. Apakah bertentangan dengan agama atau tidak ya, ya bervariasi jawabannya ya, di presentasi bervariasi di negara-negara Asia Tengah ya hampir berimbang ya. Di Indonesia 63-26 ya. 63 itu mengatakan tidak ada. Ini sebentar nih pertanyaannya yang mana nih? Saya ambil aslinya aja ya, karena ini. Nanti aslinya ini ya. Saya ambil di sini saja aslinya.
tingkat kepercayaan terhadap evolusi ya, beragam. Di Indonesia itu 55% itu masih menerima teori evolusi, 39% menolak evolusi. Ini di Indonesia. Sementara di negara yang lain juga beragam ya. Sebagian besar jadi bahasanya apakah percaya manusia itu berevolusi dari satu bentuk ke bentuk yang lain, atau sudah tercipta sejak awal dalam kondisi yang sempurna ya, dalam satu bentuk yang sempurna sejak awalnya. Nah, kalau kita lihat di Indonesia itu 50% ya mempercayai bahwasanya manusia tercipta sejak awal sudah sempurna. Sementara 39% itu menerima teori evolusi. Nah, ini kurang lebih spektrum pemahaman atau persepsi publik berkaitan dengan teori evolusi. Nah, kemudian saya akan lebih detail bicara tentang ini ya. Tadi ke hasil riset dari Neurologism ya. Saya akan kembali ke awal ya. Ini kalau di dunia Islam lebih spesifik nih. Misalnya apa data menarik ya. Tingkat penerimaan terhadap teori evolusi dan teori penciptaan itu ya. Ini tergambar dari sini ya. Ini pertanyaannya adalah evolusi itu benar atau salah gitu ya. Maka yang berwarna biru itu menyatakan evolusi itu dianggap benar, sementara yang warna merah dianggap salah. Maka di sini komposisi antara yang menerima dan yang menolak evolusi itu beragam ya. Dan kebanyakan ini yang diambil di awal di atas itu negara-negara Eropa ya. Kemudian jadi tingkat penerimaannya di Eropa tentu saja sangat tinggi ya. Sementara di bawah itu ada negara Turki yang mayoritas Muslim itu evolusi dianggap tidak benar, ya. Dianggap salah, false. Ya. Kemudian selanjutnya, nah di negara Islam, misalnya ini ada beberapa negara yang dikutipkan di sini. Penerimaan terhadap evolusi di Indonesia itu cenderung mengatakan ini yang kalau kita kisarannya ya, yang warna oranye itu adalah benar atau cenderung benar ya. Kemudian kalau yang warna hijau itu cenderung salah gitu. Jadi perbedaannya ini spektrum dari penerimaannya beragam ya. Di Indonesia itu masih lebih banyak yang menyatakan cenderung salah ya. Dari responden sekitar 1.472 responden ya. Jadi beragam ya. Jadi memang kisarannya beragam ya. Tapi dari sini kalau kelihatan di negara-negara seperti ya Indonesia, Malaysia, Pakistan ya, Mesir itu tingkat penerimaannya lebih rendah sekarang ya. Ini dipublish tahun 2008. Kemudian dalam survei yang lain terhadap ini kajian dilakukan oleh McGill ya, berkolaborasi dengan Harvard juga, yang mengambil responden 5.500-an saintis, guru dan siswa di berbagai negara gitu ya. Kemudian diwawancarai, kemudian ini wawancara berkaitan dengan evolusi. Nah, hasilnya adalah kurang lebih begini. Nah, ini beberapa hasil dari temuan di negara muslim tadi.
baik dengan responden pandangan dari mahasiswa, pelajar atau mahasiswa, kemudian dari sarjana atau profesor muslim, dan juga yang non muslim. Misalnya ungkapan evolusi itu tidak terbukti secara teori, tapi dipercaya dan tidak dipercayai. Nah, ini kisarannya kurang lebih demikian ya. Pandangan yang mengatakan misalnya pertanyaan pertamanya itu ada evolusi itu tidak sekedar dia hanya sebuah teori yang tidak terbukti dan kadang tidak perlu dipercayai. Ada lumayan besar ya responnya. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau yang mengatakan evolusi itu benar itu kurang lebih 28%. Ya. Ada juga ini ungkapannya evolusi itu benar kecuali untuk manusia. Ya. Ada 28% dari kalangan pelajar, mahasiswa, kemudian dari kalangan profesor muslim 22%, 60% dari yang non muslim. Ini beberapa pertanyaan ya. Termasuk juga menarik juga adalah apakah perlu diajarkan apa tidak? Ya. Dibagi ini beragam juga responnya. Ada yang lebih banyak adalah tetap diajarkan tapi sekedar teori saja, sekedar wawasan saja. Ya. Ini pada pertanyaan yang ke-6-nya gitu. Nah, jadi ini kurang lebih hasil riset di beberapa negara ya dari temuan McGill dan Harvard ya, tentang evolusi. Nah, dari situ barangkali nanti kita akan coba meninjau lebih detail ya nanti di tugas diskusi mahasiswa. Topik ini termasuk topik yang bisa didiskusikan. Baik, demikian barangkali sebagai paparan awal ya, mudah-mudahan nanti bisa menghantarkan diskusi yang lebih detail di diskusi mahasiswa, presentasi mahasiswa pada sesi-sesi berikutnya. Saya kira demikian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi, luar biasa sekali. Menggoncang semua ya, terjadi disequilibrium di otak-otak mahasiswa semua yang tadinya cuma tahu evolusi, ternyata ada alternatif penjelasan lain, ada intelligent design ataupun kreasi, teori kreasi. Artinya semua tadi yang ditekankan Pak Edi semuanya pilihan, semuanya itu harus dipelajari sebetulnya, tidak memihak pada salah satu teori ya. Dan ketika kita memilih alternatif yang lain tidak mengurangi hasanah keilmuan kita di bidang biologi. Itu yang perlu ditekankan dari Pak Edi ya. Baik, silakan apabila ada yang hendak bertanya, saya berikan kesempatan kepada dua penanya dulu ya. Dari tadi ada yang meropong saya lihatinnya, yang on kameranya. Menghibur ya, menghibur. Silakan. Siapa yang hendak bertanya? Gunakan fitur raise hand, kemudian saya persilakan baru berbicara dan mengemukakan pertanyaannya. Silakan. Bahasan yang menarik ini tentang evolusi, tentang penciptaan manusia. Mangga? Ada? Jangan bisik-bisik, ayo cepat. Yang mau bertanya, Lia satu lagi siapa? Siti Barokah, oke. 2 ya, Lia sama Okah. Silakan Lia, open mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan Pak izin bertanya, tadi sudah dijelaskan oleh Bapak tentang beberapa paradigma tentang penciptaan manusia. Ada 3 paradigma ya Pak. Nah tadi disebutkan bahwa paradigma evolution itu lebih dominan dibanding dari 2 paradigma lainnya. Mengapa hal itu bisa terjadi Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Lia. Satu lagi silakan Siti Barokah. Izin bertanya ya Pak. Tadi kan dalam Al-Quran itu yang diartikan manusia itu ada An-Nas, Al-Insan, Asyajar. Nah, ketiganya itu sebenarnya ketiga kata itu
kan artinya sama-sama manusia tapi maknanya itu secara harfiah ada perbedaannya. Kira-kira ketiganya itu ada urgensi yang berbedakah atau tidak? Jika ada, itu urgensinya apa saja? Gitu Pak. Terus satu lagi yang mengenai hasil jurnal tadi ya, kan masing-masing negara itu hasilnya berbeda-beda antara setuju dan tidak. Kira-kira itu pemilihannya antara setuju dan tidaknya itu menurut keyakinan masing-masing atau ada pembuktiannya dulu gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti Barokah. Pak Edi, silakan langsung menjawab dari pertanyaan dari Lia dan Siti Barokah. Terima kasih. Ya. Yang pertama, jadi berkaitan dengan apa? Ketika pemilihan penggunaan nama-nama yang ada di Al-Quran tadi, ada An-Nas, ada Al-Insan, ada Bashar. Ya. Ini tentu nanti kita akan kita ketemukan isi ayat yang menggunakan ayat kata-kata tersebut pasti akan sesuai dengan konteksnya. Misalnya begini. Ketika manusia itu diperintahkan ibadah, diperintahkan untuk mengabdi jadi hamba, itu biasanya itu yang gunakannya adalah ungkapan An-Nas atau Al-Insan. Ya. Misalnya di surat An-Nas misalnya yang disebut sebagai bahwa manusia itu punya Tuhan dan menjadikan Allah sebagai Tuhan, menjadikan sebagai penguasa dan sebagainya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu dikatakan pakai Rabbun nas, ya, pakai pada istilah manusia. Tuhan Allah SWT itu adalah Rabb-nya manusia, rajanya manusia dan Tuhannya manusia. Ya. Jadi memang kita susah mengartikan ada Rabb, ada Ilah, ada Malik, ya semuanya Tuhan juga ada artikannya ya. Tapi tentu ada beda arti ada ketiganya. Tapi untuk dalam konteks manusia punya ketuhanan, ya punya Tuhan itu adalah digunakan kata An-Nas. Karena bertuhan itu berarti dia cukup dengan fisik, tapi dia harus komplit jasmani maupun rohaninya. Maka istilah yang digunakan adalah An-Nas ataupun Al-Insan. Ya. Begitupun juga wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu juga perintah ibadah. Ya. Di situ ada insa di dalam konteks An-Nas yang mufrad dari An-Nas ya. Atau bentuk tunggal dari An-Nas ya. Dan ini berarti juga manusia komplit bukan cuma fisiknya. Di situ nggak digunakan kata basar ya. Digunakan kata basar manusia dalam pengertian yang merujuk pada fisik ya. Jadi tapi gitu digunakan kata basar biasanya aktivitasnya dalam konteks manusia biasa, konteks fisiknya gitu. Nah, jadi begitulah pilihan kata dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran punya keistimewaan, bahkan itu salah satu bagian dari mukjizat secara bayani atau ijaz bayani atau mukjizatan secara bahasa ya. Pilihan katanya selalu pilihan kata yang tepat ya. Yang itu kemudian selalu kita temukan sesuai dengan konteksnya ya, tidak asal memberikan kata gitu. Nah, karena itulah kata-kata Al-Quran yang tentang manusia itu beragam sesuai dengan nanti pembahasannya. Dalam konteks tiga itulah maka kita nanti bedakan. Nanti silakan coba ditelusuri kalau punya aplikasi Al-Quran ya bisa coba dicek ya, coba ditelusuri, di searching kata An-Nas, kata Insan, kata Basar tadi secara lebih detail. Nanti perhatikan pilihan kata yang diperolehnya ya. Kalau kita nanti kaitkan setiap ayat yang menggunakan kata tersebut pasti sejalan dengan makna dasar yang dikandung oleh setiap pilihan kata tersebut ya. Kalau menggunakan kata An-Nas berarti dia pasti manusia dalam konteks yang lebih utuh ya. Kita menyebut manusia utuh ya, itu secara fisik dan rohani, akal pikirannya disebut insan ya. Ada istilah insan kamil ya. Walaupun insan sudah kamil, tapi apalagi disebut dengan insan kamil. Berarti juga komplit ya. Tapi kalau menyebutnya basar ya itu baru manusia dalam konteks barangkali inilah manusia dalam konteks setara dengan hewan ya. Manusia yang fisiknya ya. Yang fisiknya tidak punya akal, tidak punya pikiran, tidak punya hati dan sebagainya. Dan itu tergambar dari pilihan kata tadi. Yang pertama. Kemudian hasil riset yang
dilakukan di beberapa tim riset tadi itu, ada yang dari Harvard dan McGill, ada yang dari Niedergwesam, ada juga dari riset yang lainnya ya. Nah itu sebetulnya ini kan survei saja, survei singkat ya, survei dari para peneliti tadi, ada yang dilakukan secara umum di seluruh belahan dunia ya, yang riset dari Amerika tadi itu kan cukup luas cakupannya di Eropa, Amerika, Asia dan Afrika, jadi cukup luas cakupannya. Sementara tadi yang riset yang dari Niedergwesam itu dan juga tim dari riset yang di dunia Islam itu memang lebih spesifik, dikhususkan pada riset pada di dunia Islam saja. Nah, risetnya dilakukan tentu saja tanpa ini ya ya seperti yang kemarin ditanyakan pada waktu awal kuliah ya, kita kan juga ada survei kemarin ya di awal, nah itu juga seperti itu kurang lebih. Tidak diberikan pemahaman dulu, tapi diberikan survei angket yang berkaitan dengan pandangan mereka, keyakinan mereka tentang evolusi itu. Jadi merupakan riset survei ya yang secara objektif berusaha untuk memetakan atau memotret pandangan atau sikap para respondennya berkaitan dengan teori evolusi. Itu mungkin kurang lebih ya. Ya mungkin nanti kalau kita bisa jadi kalau riset lagi juga bisa berubah tuh karena ini dinamis ya. Kalau mahasiswa juga bisa berubah persepsinya ya. Mungkin nanti juga kalau kemarin di riset, nanti di riset ulang pada akhir kuliah juga bisa berbeda lagi ya tentang pandangannya tentang evolusi ya. Begitu mungkin secara ringkas ya. Enggak Pak. Mungkin satu lagi pertanyaan tadi Pak, mungkin Ya. belum di kelewat ya. Mengenai kenapa katanya teori evolusi yang paling kuat dibandingkan dua teori yang lainnya. Ya. Teori evolusi kan tumbuh ya. Dan berawal di barat ya. Dan ketika itu kalau kita kembali pada bahasan di pertemuan ketiga tentang 4 pola hubungan agama dengan sains ya. Ini tumbuh pada masa ketika di Eropa ketika itu ya sudah ada dalam kondisi didominasi oleh pandangan sekuler. Pandangan yang memisahkan antara agama dengan sains ya. Semula ada konflik kemudian independen. Nah, pada independen inilah kemudian berkembang teori evolusi. Ketika saat itu Barat ya, Eropa ya, itu memisahkan antara agama dengan sains. Karenanya teori evolusi tumbuh dari hasil pola sikap yang berkembang di masyarakat Barat ketika itu bahwasanya agama itu harus dipisahkan dari sains. Ya, walaupun sebetulnya awalnya Darwin itu adalah seorang aktivis gereja juga ya, yang kemudian dia juga seorang naturalis, seorang petualang yang senang pecinta alam gitu, yang senang bertualang, senang mengamati, senang mencari data tentang kehidupan, tentang tumbuhan, hewan dan sebagainya, yang kemudian dari dia seorang naturalis, seorang pengamat ya, seorang observer dalam bidang ilmu alam ya, dan ini kemudian membawa dia pada teori tersebut ya. Tapi memang ini tumbuhnya pada masa ketika Barat sudah didominasi oleh cara pandang independen tentang agama dengan sains, ya. Sehingga sangat wajar kemudian ketika semua teori yang muncul pada masa itu, ya teori-teori sains yang muncul, bahkan cuma teori evolusi sebetulnya ya, juga teori-teori yang lain juga demikian, pasti tidak terkait dengan ketuhanan, pasti nggak terkait dengan aspek-aspek agama. Disitulah sudah berkembang filsafat sainsnya, filsafat positivistik dan objektif ya. Jadi sains itu harus objektif, harus netral, dan kemudian tidak boleh terkait dengan norma ataupun nilai bahkan agama. Jadi itu yang kemudian berkembang. Makanya kemudian dominan. Kan berubahnya pemahaman tentang agama itu perlu diakomodasi atau pola hubungan ketiga itu pola dialog dan kemudian integrasi dan belakangan. Dialog saja itu baru muncul pasca Perang Dunia Kedua setelah manusia merasakan dampak hebat dari akibat sains yang tidak terkendali oleh nilai, oleh etika dan sebagainya. Jadi pasca Perang Dunia baru muncul pemahaman pentingnya bioetika. Ya. Kemudian paham integrasi apalagi baru tahun 1900-2000-an. Jadi sampai abad 20 ya, mungkin sampai tahun 1950-an, 60-an, 70-an itu tidak ada ruang untuk agama itu untuk masuk bicara tentang sains. Ya, semuanya terpisah karena sekularisasi masih sangat dominan ya. Baru kemudian tahun 80-an mulai ada
geliat. Ya, di awal-awal muncul sebagai setelah tahun yang kedua itu tahun 50-an itu baru sekedar bioetik. Ya. Baru kemudian nanti bioetiknya berkembang jadi pendekatan dialog yang lebih berimbang antara agama dengan sains, sehingga ada titik temu yang kemudian mulai dirasakan antara agama dengan sains. Tapi ini muncul belakangan. Sehingga sangat wajar kalau evolusi itu jadi dominan. Ya. Nah, kesadaran kalangan gereja sendiri, misalnya kalangan Kristen Katolik terutama ya, itu kan baru belakangan tentang penolakan pada evolusi. Dulu pada awal sebenarnya sudah menolak tentang evolusi, tapi karena ketika itu agama dan saya tidak punya kaitan, ya harus dipisahkan, maka pandangan itu tidak punya tempat. Ya. Baru kemudian ketika agama itu mulai diberi ruang untuk berdialog dengan sains, ya, pada setelah tahun yang kedua, baru kemudian pemahaman itu mulai mendapat tempat, ya. Sehingga memang muncul baru belakangan alternatif paradigma tentang creation, apalagi intelligent design. Intelligent design belakangan sekali. Ketika kalangan saintis ingin di satu sisi tetap mempertahankan independensi sainsnya, tapi di sisi lain juga tidak bisa mengingkari ada kekuatan mahadasat yang mengatur semesta ini. Sehingga mereka kemudian menawarkan teori lain, yaitu intelligent design. Nah, kurang lebih demikian perkembangannya. Nah, lebih lanjut barangkali di kita di dalam pendidikan, memang dalam pendidikan itu sejak awal ya, kan pendidikan ini kan berawal kalau Indonesia itu kan dari sarjana Belanda ya, kan sarjana Belanda ya. Perguruan tinggi Indonesia itu kan baru di masa penjajahan Belanda kita mulai berkembang di pendidikannya ya. Ada pendidikan formal ya, ada sekolah, ada perguruan tinggi ya. Perguruan tinggi pertama kan ITB, kemudian UI, kemudian ada IPB ya. Kan itu kan di awal diajar oleh ilmuwan dari Belanda. Ya, bahkan sekolah-sekolah juga sebagian bukunya dari Belanda. Baru kemudian berkembang ya. Sehingga sangat wajar yang diwariskan atau yang ditransfer pengetahuan adalah pengetahuan yang sekuler, yang independen antara agama dengan sains. Itulah barangkali secara ya kronologis ya mengapa ini bisa dominan ya. Sementara tempat bagi para agamawan ya, agamawan sendiri kan juga sama, Indonesia juga begitu dulu ya. Dengan saya itu ya, kalau pesantren berarti belajar agama saja gitu kan, nggak belajar yang lain, belajar umum. Ya. Baru belakangan ya kita punya tempat yang lebih setara gitu ya. Dulu madrasah itu belajar agama. Ya. Baru kemudian setelah tahun 70-an ya, madrasah mulai diaktualisasi lebih modern ya. Kemudian juga belajar ilmu umum juga. Gitu. Ya, jadi begitulah kurang lebih perkembangan pendidikan dan juga sains di kita memang awalnya didominasi oleh pandangan yang sekuler. Demikian. Terima kasih Pak Edi. Alhamdulillah ini juga chat nih. Terima kasih atas jawabannya Pak. Kata Siti Barokah kata. Ya luar biasa ya. Artinya kita tidak boleh melupakan materi-materi yang sebelumnya. Internalisasi lagi bahwa memang ada kebenaran ya, bagaimana kita mengenal kebenaran yang tentatif dan kebenaran yang hakiki. Sains itu selalu berkembang, tidak menutup kemungkinan untuk berubah. Selalu kita selami lagi, selalu kita pelajari lagi. Saya izin share screen sebentar Pak Edi untuk menunjukkan tuntutan kurikulum kita tentang evolusi. Ya. Nah, di sini di KD 3.9 di kelas 12 ada tuntutan tentang menjelaskan teori prinsip dan mekanisme evolusi serta pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Nah, sebetulnya di sini sudah dibukakan ya, kalau kita membaca dan kita mencermati dengan benar, sudah dibuka kemungkinan kita bisa menyisipkan atau mengenalkan teori lain, paradigma lain selain teori evolusi. Pandangan terkini para ahli terkait spesiasi. Nah itu artinya pergeseran-pergeseran itu mungkin dilakukan karena tadi sifat tentativitas pengetahuan dari sains itu yang tentatif. Ya, sifat kebenaran sains itu yang tentatif itu semua bisa berkembang, bisa direvisi, bisa segala macamnya. Ya, bisa semua karena sifat kebenarannya adalah tentatif. Nah di sini kalian sebagai seorang calon guru bisa mengenalkan tadi tuh paradigma kreasi, paradigma desain intelektual tadi ya, bisa dikenalkan di sini. Mungkin itu sedikit tambahannya Pak Edi.
Enggak. Waktunya menunjukkan pukul 17.27. Mungkin satu penanya lagi apabila ada. Silakan satu penanya lagi. Atau mau mengonfirmasi sesuatu boleh. Sebelum nanti dibahas untuk pertemuan selanjutnya. Ya. Bagaimana teknisnya mungkin ya. Satu pertanyaan. Wilda, boleh Wilda. Silakan. Ya Pak, baik. Terima kasih Pak. Saya izin bertanya mengenai tadi kan Bapak sudah menjelaskan tentang teori intelligent design. Nah, dengan kalau teori evolusi kan biasanya kita dengar dari teori Darwin ya Pak. Apakah teori intelligent design dengan teori Darwin itu masih relevan atau bahkan keterbalikan Pak? Karena menurut saya kan kalau baca tadi yang dijelaskan kalau intelligent design itu karena adanya kesadaran ya Pak, suatu kesadaran. Tapi kalau gimana, apakah masih relevan dengan teori Darwin Pak? Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih. Pak Edi satu penanya lagi boleh atau cukup? Boleh tadi siapa yang bertanya, yang angkat tangannya? Boleh tadi siapa yang raise hand sekali lagi? Ain. Ain, boleh silakan Ain. Bapak mohon bertanya, izin bertanya. Silakan Ain. Jadi apakah dalam teori kreasionisme itu tidak ada konsep struggle of life terhadap seleksi alam begitu? Ya. Kan dalam seleksi alam itu ada kayak pengaruh pada adaptasi makhluk hidup seperti pada fisiknya. Jadi apakah dalam kreasionisme itu nggak ada struggle of life, konsep struggle of life begitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ain dan Wilda. Mangga Pak Edi. Ya, ini kayaknya mirip bisa satukan ya. Jadi tentu tidak semua bagian dari teori evolusi itu tertolak ya. Ada beberapa hal bisa juga kita terima ya. Bahwasanya adaptasi itu selalu niscaya. Ya. Dalam kehidupan ada adaptasi. Termasuk juga tadi tentu ada juga terkait dengan struggle of life walaupun tidak mutlak 100% ya. Itu juga ada tempat bagi pandangan itu ya. Bahwasanya tentu yang lebih fit ya, yang lebih kuat tentu bisa bertahan. Tapi tanpa membuka ruang juga bahwa yang tidak fit pun juga bisa bertahan. Yang cacat pun juga bisa bertahan ya. Kan jadi ini tidak mutlak nih ya. Tapi tetap ada ruang untuk itu ya. Adaptasi juga masih tetap bisa kita terima karena pada dasarnya memang adaptasi adalah suatu keniscayaan gitu. Ya. Kemudian juga perubahan dalam bentuk yang tanda kutip ya, karena adaptasi tadi juga dimungkinkan terjadi. Tapi yang mungkin perlu jadi pertanyaan yaitu tentang spesiasi ya, tentang spesiasi. Apakah berubahnya itu kemudian jadi spesies baru, terbuka ruang pati itu yang menjadi perdebatan ya. Dan kita mungkin memerlukan bukti yang lebih kuat tentang spesiasi itu, bahwa ketika ada perubahan itu yang panjang lama kemudian muncul spesies baru ya. Ini yang menjadi masalah persoalannya ya. Jadi tentang spesiasi jadi kata kuncinya gitu. Kemudian juga tentang pada akhirnya adalah yaitu kalau kita dirunut karena tadi ada perubahan dari satu ke yang lainnya ya. Dan nanti terkait dengan masalah Pak genealogi ya, Pak pohon istilahnya filogeni Pak. Ya. Filogenik ini mungkin jadi persoalan karena filogenik sendiri kan itu kan lebih cenderung pada tesis ya, bukan teori sebetulnya ya. Dan masih sebetulnya masih bisa kita challenge tuh ya, betul nggak begitu filogeni yang benarnya gitu ya. Jadi pohon filogenetiknya itu nanti perlu kita kaji apakah betul seperti itu gitu ya. Karena bisa kita contohkan saja misalnya kan hari ini masih ada makhluk purba yang masih bertahan ya, dan dia tidak mengalami perubahan yang signifikan, misalnya kayak komodo masih ada sampai hari ini ya. Dan juga ada hewan-hewan yang dulu dianggap sebagai hewan transisi, ada koelakan ya, ikan yang tapi punya kaki itu ya, masih ada, tapi itu bukan ternyata kan bukan bentuk transisi ya dari satu makhluk air ke makhluk yang lainnya gitu. Jadi ini yang menjadi soal itu adalah kemudian ada yang kita menyebutnya pseudoscience.
klaim-klaim ilmiah yang sebetulnya belum terbukti ilmiah secara kuat, tapi sudah dianggap sebagai teori. Ya. Yang ini kemudian mendominasi. Ya. Gambar-gambar berkaitan dengan perkembangan manusia, ya, fosil-fosil manusia, itu yang kemudian menjadi persoalan ketika digeneralisir untuk seluruh pandangan, seluruh teori, seluruh runtutan dari perkembangan manusia dari masa ke masa. Ini jadi persoalan sebetulnya. Jadi penempatan tadi filogeninya ya, pohon filogeninya itu, kemudian juga tentang spesiasi, kemudian catatan fosil yang seringkali secara mudah, kemudian kalau bahasa filsafat ilmunya adalah ini ada semacam fallacy gitu ya, ada fallacy, logical fallacy, lompatan simpulan yang terlalu cepat gitu ya, tapi sudah dianggap sebagai teori. Padahal dia belum cukup sebagai sebuah teori, bahwa sekedar sebagai sebuah tesa ya, atau sebuah ajuan yang itu bisa benar bisa salah. Gitu. Tapi memang sulitnya ya kalau sudah bicara catatan fosil sulit dibuktikan secara kuat karena memang alternatifnya juga tidak ketemu ya secara kuat juga gitu. Sehingga akhirnya yang terjadi adalah dugaan-dugaan ilmiah yang sebetulnya masih belum cukup untuk disimpulkan secara memadai. Termasuk kemarin juga yang baru-baru ini juga ada tentang tawaran temuan fosil di Indonesia ya, yang kemudian mengaitkan juga dengan Asia Indochina ya, Asia Tenggara Indochina, bahwa Indonesia adalah pusat dari peradaban pada masa lalu ya, yang kemudian dikaitkan dengan Atlantis dan sebagainya. Ini juga semua klaim-klaim yang sebetulnya terkesan ilmiah tapi belum cukup ilmiah sebetulnya ya. Ini masih pseudoscience karena pembuktiannya tidak mudah gitu. Itu yang berlangsung. Jadi ini kira-kira masih masuk lah kalau saya sih menganggapnya ini baik teori evolusi dan yang sejenisnya itu masih masuk dalam pseudoscience ya. Terlihat ilmiah tapi belum cukup untuk karena belum teruji secara memadai ya, dari baru penerimaan sepihak karena paham ideologi yang mendasarinya. Orang-orang yang ateis sangat support dengan itu ya. Nanti kalau kita lihat nanti ada banyak buku para ahli evolusi yang sampai sekarang sangat radikal untuk mempromosikan evolusi ya. Termasuk yang masih ada sekarang itu Richard Dawkins ya, yang masih hidup ya, Richard Dawkins ya. Itu bukunya yang termasuk agak belakang adalah ada The Selfish Gene, kemudian yang terakhir sekali adalah The God Delusion, ilusi Tuhan ya. Dan jadi Tuhan itu ilusi. Jadi jangan bawa Tuhan masuk dalam kajian genetika, kajian tentang asal-usul manusia, dan kajian tentang kehidupan dan sebagainya. Ya, itu yang dibawa oleh Richard Dawkins. Jadi Richard Dawkins bahkan teori struggle of the fittest itu bukan cuma di konteks yang makro tapi juga mikro ya, dalam konteks gen ya. Di konteks gen yang dia sebut the selfish gene ya. Genetika itu egois semuanya, saling bertarung ya, saling menghancurkan ya. Jadilah kita seperti ini. Padahal kalau itu difahami secara utuh ya, apa iya gitu. Mungkin kalau semuanya selfish semua, makanya mungkin bentuk kita nggak akan karuan ya, berantakan semua karena gen akan saling bertarung mempertahankan eksistensinya gitu. Nggak akan ada manusia yang sempurna ya, karena ya acak spontan, maka nanti mungkin hasilnya nggak akan jadi makhluk yang sempurna. Tapi kurang lebih ini wacana yang masih terus banyak diperdebatkan ya. Saya kira mungkin nanti perlu ada kajian lebih detail ya tentang tataran mana evolusi yang masih bisa kita terima, tolerir ya, terutama berkaitan dengan creation, adanya penciptaan ya. Saya kira tadi masih adaptasi masih bisa diterima, kemudian juga sebagian pemahaman tentang survival of the fittest itu juga masih, atau cycle of life itu masih. Ini sebelum nah ini Pak Edi, maaf terputus tadi ya nanti ya kalau demikian barangkali ya. Jadi memang nanti perlu kajian lebih detail ya. Saya kira nanti mahasiswa bisa mendiskusikan di kuliah evolusi lebih mendalam ya. Mudah-mudahan bisa ada pembanding dalam kajian tersebut ya. Baik, terima kasih Pak Edi. Ya, luar biasa. Menarik ya, kajiannya memang menarik. Memang sains itu harus perlu terus dipertanyakan ya tadi ya. Phylogeny, struggle of life, ya, survival of the fittest, macam-macam itu memang perlu dipertanyakan semua. Ya. Tidak hanya itu, fotosintesis juga apa betul
kloroplaster. Jadi itu harus ditanyakan. Jangan sampai kita semua produk katanya ya. Katanya begitu Pak, katanya begitu. Tanpa sempat kita tahu yang sebenarnya ya. Termasuk Pak, impas dari velogenik itu adalah kita ditempatkan sama dengan hewan. Nah iya. Ya, kenapa ada virus saja ini sendiri, tapi manusia malah homonide ya, kita ya memang secara ini kita homonide satu ordo dengan pongo ya. Iya. Dengan pongo pygmaeus, dengan Trachypithecus auratus, ya betul. Kita baik ya, luar biasa. Semoga ini menjadi pelecut. Kita terus belajar lagi, kita terus menebar kebaikan lagi untuk menambah iman lagi tadi ya. Kita belajar itu menambah iman dan menebarkan amal. Baik, gini tuh Pak Edi mungkin mohon izin untuk teknis minggu depan seperti apa ya? Apakah kalian punya akun Zoom yang premium? Mahasiswa, apakah disediakan kampus? Enggak kayaknya ya. Kayaknya Pak. Atau per ini dua kelas kali ya biar ini atau per kelas? Boleh Pak, itu kita sepakati aja hari ini. Kalau khawatir tidak memadai kapasitasnya ya Zoom-nya kan hanya kalau yang gratisan hanya 100 ya. Betul Pak. 100 dan dibatasi 45 menit Pak kalau Zoom, kecuali Google Meet ya. Kecuali Google Meet bisa tidak terbatas waktu Pak, tapi 100 maksimal. Kalau gitu pakai Google Meet aja Pak. Betul Pak. Kita sepakati dua kelas atau per kelas saja Pak Edi. Maka gimana baiknya? Mungkin supaya lebih banyak variasi barangkali 2 kelas kali ya. Kalau gabung semua khawatir nggak banyak interaksinya gitu ya. Oke. Diskusinya per 2 kelas berarti ya Pak. Per 2 kelas Pak ya. Ya. Berarti langsung ditentukan saja ya A, B, C, D, E, F gitu ya. Ya gitu. Ya Pak, baik Pak. Oke. Harinya Pak Edi Senin Kamis. Enggak ya bisa. Harinya Senin Kamis berarti mulai seperti biasa Pak Edi. Boleh ya. Nah, setiap harinya itu semua termin kelas 1 2 3 atau cukup AB dulu gitu Pak, misalkan Senin atau Kamis supaya jelas ke mereka. Atau diambil dari jadwal ini Pak, jadwal masing-masing ya. Oh, jadwal masing-masing. Salah satu jadwalnya dia yang dipakai gitu. Oh, boleh Pak. Ya. Berarti sesuai dengan jadwal yang di Smart Campus ya Pak ya? Ya, jadwal kampus saja kalau gitu. Oke. Baik, nanti kelas AB silakan rundingkan jadwal mana yang digunakan, nanti konfirmasi ke kami ya. Kalau itu alternatifnya 2 jadwal kalian, misalkan A di jam 7:30 hari Senin misalkan ya, kelas B-nya di Selasa jam 1 misalkan ya. Nanti ajukan ke kami, nanti kami mengkonfirmasi ulang. Mungkin begitu ya, rekan-rekan mahasiswa semua. Oke ya. Oke. Sudah ngangguk-ngangguk semua, sudah ngantuk juga semua. Terima kasih sekali lagi Pak Edi, luar biasa. Hari ini kita digoncang ya, kalau bahasa teori belajarnya terjadi disequilibrium di otak kita. Bagaimana apa yang kita yakini benar dalam sains,